apa aja sih potongan asuransi yang ada di Jepang itu? Apakah itu uang nanti bisa balik ke kita kayak BPJS di Indonesia? Ja, welcome back to my channel, bre. Ya, kembali lagi bersama gue tentunya di channel Koicang Channel. Makasih buat kalian teman-teman yang udah mengklik video kali ini. Makasih buat kalian yang udah subscribe aku, yang mengikuti aku dari awal sampai saat ini ya teman-teman. Yang udah selalu mendukung aku dan selalu menonton video-videoku dan channel-channelku ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis, gak dipungut biaya. Dan secara tidak langsung kalian mendukung aku dan menyemangati aku untuk terus upload konten yang sangat bermanfaat, tentunya di bidang permagangan, di bidang kerja ke Jepang ya teman-teman. Setelah kalian subscribe, jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng, karena ketika kalian nyalain tombol lonceng, setiap aku upload video, kalian akan langsung dapat notifikasi dan langsung cek pantengin kuy. Iya. Selamat sore ya teman-teman. Semoga di sore hari ini kalian terus bersemangat ya teman-teman. Untuk sore yang jelang maghrib ini, aku pengen ngasih informasi bagi kalian karena banyak yang nanya teman-teman ke aku lewat komentar-komentar di YouTube aku. Banyak yang nanya, bang, apa aja sih potongan asuransi yang ada di Jepang itu? Apakah itu uang nanti bisa balik ke kita kayak BPJS di Indonesia? Apakah nggak bisa balik sama sekali? Jadi untuk video kali ini aku pengen nerangin kalian tentang asuransi yang khusus buat bekerja ke Jepang ya teman-teman, yang pasti dipotong dari gaji kalian. Jadi gini ya teman-teman, asuransi itu merupakan suatu kebijakan suatu negara. Semua negara pasti ada asuransinya. Kayak Indonesia juga ada kan, asuransi BPJS, asuransi kesehatan, asuransi kesejahteraan. Jepang pun juga sama kayak gitu. Bagi peserta magang, bagi pekerja di sini, bagi masyarakatnya maupun bagi yang berkuliah di sini. Untuk yang pertama ya teman-teman, yaitu asuransi pensiun kerja. Di mana asuransi pensiun kerja ini diperuntukkan bagi para pekerja di negara Jepang di bawah umur 70 tahun ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada batasan umurnya, yaitu 70 tahun. Di bawahnya dia harus membayar asuransi ini setiap bulannya dari gajinya. Tapi yang di atasnya itu, yang di atas 70 tahun, dia itu nggak bayar, tapi udah nerima dari asuransi pensiun kerja ini. Dimana asuransi ini kalian tidak langsung mengurusin sendiri ya teman-teman, tapi kalian langsung diurusin, langsung dibayarin oleh perusahaan tempat kalian kerja, tempat kalian magang, tempat kalian kerja, langsung dibayarin oleh mereka. Jadi kalian nggak usah mikirin gimana sih cara bayarnya, gimana sih cara lunasan asuransi pensiun kerja ini. Kalian nggak usah bingung-bingung, kalian langsung dibayarin oleh perusahaan kalian asuransi pensiun kerja yang dipotong teman-teman, yang dipotong dari gaji kalian. Jadi uangnya mereka juga nggak gratis, ya motong dari uang kita, tapi yang bayarin, yang ngurusin perusahaan kita itu. Yang kedua ya teman-teman, yaitu asuransi kesehatan. Dimana asuransi kesehatan itu kalau di Indonesia ya sama lah kayak di asuransi BPJS. Itu setiap bulannya kita harus membayar ke negara buat asuransi kita, dan ketika nanti kita sakit, kita nggak usah bayar, nggak usah bingung-bingung, wah aku sakit, contohnya pilek lah, kena pilek terus ke rumah sakit, terus nanti biaya gimana, kalian nggak usah bingung-bingung itu karena nanti langsung terpotong, langsung dapat dari asuransi kesehatan sendiri, karena setiap bulannya harus bayar kayak iuran, kayak sama lah, hampir sama kayak BPJS. Ketika kalian sakit, kalian akan dibiayai dari asuransi yang setiap bulan kalian bayarin ke negara ya teman-teman. Dimana semua pekerja masyarakat di Jepang maupun cuma mahasiswa asing, dia juga wajib mengurus asuransi ini ya teman-teman. Dimana untuk pekerja sendiri, dia juga langsung dibiayai oleh perusahaannya, tapi juga dipotong dari gajinya. Mengerikan. Jadi bukan mereka yang bayarin, tapi perusahaannya yang bayarin, tapi dari potongan gaji mereka. Ya sama aja yang kita bayarin, tapi ngurusin mereka, gitu aja lah intinya. Wait a minute.
Tapi gini ya teman-teman, untuk asuransi kesehatan ini ada perbedaannya berdasarkan tempat tinggal. Di mana ini asuransi kesehatan dibagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Yang pertama itu bagi pertukar pelajar, dia itu ikut asuransi kesehatan nasional. Tapi untuk yang kedua itu bagi pekerja, pemagang, Kensuse, Toko Tegino, dan kayak pekerja kantor-kantor yang lain menggunakan asuransi kesehatan di bawah asuransi sosial. Selain itu pembayaran asuransi kesehatan itu sendiri juga tergantung di mana tempat tinggalnya, di prefektur mana, karena kan juga tergantung sama UMR-nya mereka ya teman-teman. UMR mereka kayak yang tertinggi di Tokyo juga asuransi kesehatannya juga lebih tinggi yang mereka bayarin. Kalau yang di daerah Okinawa kayak gitu sama Tokyo juga pasti ya beda. Mereka UMR-nya juga beda kan teman-teman. Jadi apa yang mereka bayarkan juga beda. Terus untuk yang asuransi ketiga yaitu asuransi ketenagakerjaan. Nah, di mana semua asuransi ketenagakerjaan itu masuk dengan asuransi kecelakaan kerja, asuransi pengangguran. Maksudnya pengangguran kan kayak gini kan teman-teman. Kalau ada orang yang resign dari perusahaan lamanya, terus dia pengen nyari perusahaan baru, dia kan pasti nggak langsung bekerja kan teman-teman. Nah, di sela-sela ini kan dia nggak punya pemasukan. Lah, fungsinya apa asuransi ketenagakerjaan yaitu buat mengcover pengeluaran kalian. Kalian bakal dapat disupport dari negara uang bantuan, yaitu uang dari asuransi ketenagakerjaan yang setiap bulan kalian bayarin. Jadi sekitar kurang lebih paling ya 10 mang itu sekitar 100.000 yen. Kalau di rupiah ya sekitar 13 juta lah. Itu setiap bulannya kalian dikasih segitu. Itu dari pemerintah. Oke. Ya itu tadi ya teman-teman, 3 asuransi yang kalian bayar ketika kalian magang kerja ke Jepang maupun kuliah ke Jepang. Itu tadi 3 asuransinya. Yang pertama asuransi pensiun kerja, kedua asuransi kesehatan, ketiga asuransi ketenagakerjaan. Terus mana bang asuransi yang bisa kita bawa pulang, maksudnya asuransi yang bisa dicairkan ketika udah pulang ke Indonesia bagi yang magang, bagi yang kerja ke luar negeri, kerja ke Jepang ya teman-teman pakai visa Tokutegino maupun magang. Terus dari 3 asuransi tersebut ya teman-teman, kan banyak yang nanya apakah bisa bang asuransi 3 ini masuk ke kantong kita, maksudnya ketika kita pulang ke Indonesia apakah bisa diambil atau enggak. Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Oh my god. Wow. Tapi asuransi yang kalian terima yaitu cuma satu, asuransi dari pensiun kerja kalian. Ketika kalian kerja ke Jepang ya contoh aja sama 3 tahun, sama 5 tahun. Nanti kalian ketika pulang di Indonesia, kalian ngurusin itu, kalian akan dapat uang dari asuransi pensiun kerja kalian. Walaupun kalian bukan penduduk asli dari Jepang, kalian juga harus wajib bayar asuransi pensiun kerja ini karena kalian kerja menikmati fasilitas yang ada di Jepang. Jadi itu ya teman-teman. Tapi gini ya teman-teman, untuk asuransi pensiun kerjanya ini nanti bisa dicairkan ketika kalian udah pulang ke Indonesia. Terus gini ya teman-teman, uang yang bisa kalian terima itu nggak 100% kalian terima. Tapi uang yang kalian terima yaitu hanya 80% dari uang yang udah kalian bayarkan semua ketika kalian bekerja ke Jepang, magang di Jepang. Nanti 80%-nya akan kalian terima ya teman-teman. Itu aja teman-teman, semoga dapat menjawab semua pertanyaan kalian tentang asuransi apa aja sih yang dipotong di Jepang, tentang apakah bisa kembali ke kita uangnya, asuransi apa yang bisa balik kita ke uangnya, gimana prosesnya ya teman-teman. Ya, semoga itu tadi bisa menjawab. Untuk video selanjutnya aku pengen bahas gimana sih caranya ngurus 80% ini biar bisa masuk ke kantong kita ya teman-teman. Aku nanti bakal bahas di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa tungguin ya teman-teman, saksikan terus videoku kali ini. Semoga bermanfaat, bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Jangan bosan-bosan lihat kontenku, lihat wajahku ini. Ya, sekian ya teman-teman. Assalamualaikum